Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Penyosok Indonesia Maju dalam segmen Suara Sriwijaya. Hari ini kita akan membahas terkait budaya, warisan budaya yang mengagumkan. Salah satu warisan budaya yang mengagumkan itu biasanya adalah kain-kainnya. Nah, kalau di Sumatera Selatan kita ada yang namanya songket, ada yang namanya jumputan. Tentu kita sangat kagum dengan warna-warni kain khasnya, kemudian juga dengan benang-benangnya ya kalau misalnya dari songket tuh. Nah, kita akan membahasnya ini bersama dengan kedua orang narasumber saya yang sudah hadir di studio hari ini. Ada Ibu Hazura ya, pelaku UMKM songket dan juga souvenir. Apa kabar Bu Hazura? Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Nada. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah baru selesai sehat. Baru apa nih? Baru sehat nih. Oh ya Allah, ya sudah bisa langsung sakit ya. Ya Allah, terima kasih sudah hadir, ini berarti Iya. sedang masa pemulihan ya. Iya benar. Sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, khusus ketemu dengan pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Ini pakai ini jumputan nih Bu Pakai ya? jumputan Mbak. Karya sendiri? Iya, ini pewarnaan alam juga Geta Gambir. Oke, karya sendiri ini ya Bu Hazura ya. Walaupun songket dan souvenir ya, souvenir Iya. songket biasanya. Nanti kita cerita lebih dalam. Ada juga Pak Yadi, pelaku UMKM jumputan juga. Iya, Sehat benar, Pak Mbak. Yadi? Sehat, alhamdulillah sehat Mbak Nada. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke TVRI Sumsel. Ini pakai jumputan karya sendiri? Iya, karya sendiri. Apa ini namanya? Ini motif ini apa? Kacangan. Kacangan. Motif kacangan. Oke. Spesial nih para jumputan-jumputan, dan namanya juga kita ngomongin tentang warisan budaya ya yang mengagumkan, tentu sangat mengagumkan dengan warna-warni yang indah ini dengan pewarnaan alami juga. Iya. Nah pemirsa, kami tidak hanya ngobrol bertiga saja, kami mengundang Anda untuk bergabung di line telepon di 0711 311454 atau kirimkan pesan singkat Anda di layar, di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Oke, saya ke Bu Hazura dulu ini. Ibu boleh nggak ceritain dulu nih apa yang melatar belakangi Bu Hazura ini mengangkat budaya, warisan budaya Sumatera Selatan, songket dan juga jumputan ini. Awalnya gimana nih dulu? Saya cerita dari awalnya Mbak ya. Begitu saya nikah kan, kumpul nih dengan semua pengrajin, karena kebetulan suami saya ibunya pengrajin dari songket dan jumputan. Ya? Iya. Di sana kan dulunya saya tuh hobi bikin pernik-pernik. Saya lihat banyak perca-perca tuh nggak kepake kan saya. Jadi saya coba bikin souvenir itu ditaruh di galeri. Laku kan. Iya. Jadi ketagihan. Jadi jadi awalnya nebeng mertua dulu gitu, galeri mertua. Ngambil sisa-sisa perca-perca dari mertua, dari saudara-saudara. Jadi saya bikin lama-lama, terus ada juga toko lain juga kepengen. Ini akhirnya kita jual souvenir aja dulu. Tapi saya mikir, kok souvenir terus? Bikin apa dulu souvenirnya tuh? Banyak macam-macam Mbak. Dari gantungan kunci, dari dompet, pouch, segala semua. Souvenir kecil-kecil itu kita bikin. Nah, tapi lama-lama kepengen juga meningkat kan. Ya. Jadi pada tahun 2018 saya mulai berani produksi sendiri songket, karena ada pengalaman belajar kan dari sebelumnya. Jadi saya punya penenun sendiri, saya coba. Jadi pada tahun 2019 saya coba ikut bergabung dengan PT Pusri dengan mengangkat kain wastra saya tadi, kain songket. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Jadi kedua-duanya bisa berjalan, punya pasar sendiri. Souvenirnya tetap jalan, kemudian merambah ke songketnya. ke kain songket ini yang ada di depan nih. Iya. Bapak Ibu, nanti kita akan jelasin nih apa aja kain songketnya, motifnya dan lain-lain ya Bu ya. Saya ke Pak Yadi dulu. Nah, kalau Pak Yadi ini apa nih ceritanya nih yang melatar belakangi akhirnya mengangkat jumputan ini? Sebenarnya jumputan ini turun temurun ya Mbak. Oh, orang tua ya Pak? Dari orang tua. Kebenaran sekarang orang tua pun masih membuat kain jumputan. Jadi orang tua tuh udah dari dulu ya Pak ya? Iya, udah dari dulu. Kain atau dalam? Kain. Jadi kita lebih ke membuat lebih bervariasi lagi lah motifnya.
berawal dari titik tujuh dengan motif-motif yang lain yang lebih beragam. Dulu awalnya ikut-ikut orang tua dulu nih Pak Yadi? Awalnya ikut orang tua. Ya, punya ngebantu. toko atau gimana nih dulu Pak? Makin ke sini kami buat sendiri. Kebetulan letak kami di Mata Merah sekarang. Oke, di situ banyak nggak Pak komunitas atau Pak Yadi sendiri itu di situ? Untuk sekarang baru sendiri. Wah, oke. Iya. Oh dulu orang tua bukan di situ lokasinya? Kalau orang tua di Tuan Kentang. Oh di Tuan Kentang. Oh memang di situ ininya pusatnya Iya, ya Pak ya. Sekalian. Ya. Terus pindah ke Mata Merah bapaknya Iya, atau gimana? di Mata Merah. Akhirnya mengembangkan di situ. Mengembangkan jadi di situ. khusus di Mata Merah. Khusus. Apa nih yang memotivasi akhirnya mengikuti jejak orang tua nih Pak Yadi? Mengikuti jejak orang tua sih. Apa yang memotivasi Pak Yadi nih? Kain jumputan ini apa? Kain jumputan ini kan ini apa sudah mulai inilah. Makin rame ya pakai ya, makin banyak permintaan gitu ya Pak ya. Makin banyak ini permintaan. Gitu. Sehingga berniat ingin mengembangkan. Iya, ingin mengembangkannya. Artinya ada yang berbeda nih dari Pak Yadi, dari orang tua Pak Yadi dengan yang Pak Yadi buat? Agak berbeda sih. Apa motif atau apa? Dari motif kita kayak umumnya kan titik tujuh, di sini kita buat motif yang lebih beda, yang lebih fresh gitu. Yang membedakan motif-motifnya Iya, dari lebih modern kah atau apa? Iya, lebih di modern. Lebih di kombi. Ya, itu ya yang mengawali. Berarti memang kalau Ibu Hazura ini dari mertua gitu ya, yang terinspirasi. Kalau Pak Yadi ini dari orang tua gitu kan ya. Oke. Nah, ke Bu Hazura lagi deh. Ibu sendiri ini melihat kalau dulu orang tua itu kain aja ya, maksudnya mertua tuh dulu kain-kain aja gitu kan ya. Akhirnya ngelihat ada sisa-sisa gitu. Iya. Sisa kayak gitu. Iya, dibuat ini dari perca-perca itu dibuat souvenir, Mbak. Kan jadi terus emang dipasarin. Bu Azura emang udah punya, maksudnya udah punya kemampuan membuat itu atau gimana dulu awalnya belajar? Karena saya itu hobi. Apalagi sekarang kan mudah kan ini apa Nonton lewat ya? YouTube dan ini kan kita bisa. Terus ada juga sekarang banyak Mbak komunitas yang memang mengarahkan untuk souvenir. Saya juga alhamdulillah ikut bergabung yang kira-kira menguntungkan. Jadi awalnya bikin sendiri dulu? Tetap kita bikin sendiri. Terus kalau misalnya banyak ini pesanan kan ada, ya kita ada tim ya? Iya ada timnya yang bantu kita untuk bikin souvenirnya. Ini aja mau kesini tadi ada telepon mau ada lagi? tak kirim ini apa contoh produk yang dengan harga segini. Oh ya udah nanti lupa. Biasanya orang kalau souvenir itu untuk nikahan gitu ya Bu, atau untuk yang lainnya juga banyak juga? Iya, untuk nikahan, kadang untuk oleh-oleh kayak gitu. Tapi kan sekarang bentuk souvenirnya lebih bervariasi jadi jatuhnya Mbak. Ada apa aja nih souvenirnya Bu? Kalau yang dulu-dulu cuman gantungan kunci, kalau sekarang kan sudah bikin tas kitanya, bikin sjal, bikin obi bel kayak gitu kan. Ya. Ada obi juga ya Bu ya? Iya, ada. Nggak dibawa nih harusnya. Iya, lupa. Kita coba nih, kita beli juga ya. Lupa ya. Karena ini Mbak, kan kita tuh mau pameran juga. Yalah, insya Allah. Di mana? Insya Allah ikut Kota Palembang? Ikut PRJ kita. Oh, Masya Allah ke Jakarta. Iya, insya Allah. Insya Allah. Jadi kan tadi produk tuh udah di packing, jadi. Oh iya. Jadi karena ini tadi teringat songketnya aja, udah bawa songket aja dulu. Padahal bermulai dari souvenir ya, souvenir itu yang banyak yang awalnya iya, gitu ya. Jadi begitu souvenir udah punya pasar sendiri, kita lari ke songket harus juga. berkembang ya Bu ya. Jadi kita juga selain songket juga kita juga ada bikin jumputan juga kayak gitu Mbak. Oke, kalau Pak Yadi sendiri nih, apa nih produknya? Kain aja kah atau sudah jadi bentuk baju atau gimana nih? Atau souvenir juga? Kain dan jadi baju. Kita kain, jilbab, mukena. Oh ada juga ada ya? Juga, ya. Kami sih lebih ke resell sih akhir-akhir ini. Gimana tuh Pak konsepnya nanti? Lebih Partai ke besar ya? ngisi ke resell. Reseller. Iya, jadi kita jarang kalau misalkan beli langsung satu beli langsung gitu. satu kan
lama, Ya, berhubung letaknya di Mata Merah kan agak jauh, jadi lebih ke resell sih. Oh, jadi sekali ambil banyak kayak gitu ya Pak ya? Jadi Ke toko-toko kah atau gimana? Toko-toko penjual online gitu, ambil di kita. Oh, jadi yang toko-toko itu bisa jadi ngambilnya sama Pak Yadi juga ya? Oh, berarti jualnya partai besar gitu? Iya sih, ada enggak juga sih. Tapi lebih ke maksudnya kok apa sih tujuannya, apa customernya lebih nyari yang paling yang banyak ambil gitu ya Pak ya? Lebih ke resell. Yang banyak dicari apa ini Pak? Sebenarnya yang best seller yang titik 7. Kain atau berupa baju kain, atau kain, kami lebih ke kain. Yang mana nih Pak yang titik 7 nih Pak? Ini yang Boleh titik ya? 7. Yang warna apa nih Pak? Yang Itu warna titik 7, yang Mbak. oranye itu titik 7. Oh, yang atas ini ya? Iya. Titik Oh, 7. oke, yang atas ini nih saya ambil. Ini yang titik 7. Ini yang paling banyak dicari ya? Iya, titik 7 paling banyak dicari. Oke. Karena motif Palembang, Mbak. Khas banget ya. Khas Khasnya banget. Palembang itu titik 7. Songket kayak gitu. Saya pakai juga Iya titik sama 7. ya Ibu ya, yang titik 7 ini Iya. yang paling banyak. Dan boleh cerita nggak nih Pak? Ini kan bawa yang ini ya, cara buatnya, pakai Iya. pewarnanya gimana? Ini Pak ya, diceritain Pak. Ini kan teknik celup ikat sih. Awal mula sebelum diikat kayak gini, kita lukis terlebih dahulu. Awalnya lukis membentuk ya. motif yang kayak itu titik 7. Nah, ketika dibuat pola lalu kita ikat. Setelah diikat seperti ini, barulah proses pewarnaan. Nah, kalau kita mau warna 2 warna atau berapa warna, ini untuk pembungkusan ya, Mbak. Ketika sudah kita celup 1 warna, kita bungkus, kita celup lagi. Disitulah ada kombi warna seperti baju yang saya pakai ini. Celupnya 2 kali ya? Celupnya 2 kali. Celupnya 2 kali. Contoh Oh, dia baju nggak ini. nyampur Pak? Enggak. Karena dia Karena ini Mbak, diikat, diikat iya. ya. Oh iya. Ini kayak gini. Karena saya juga kita Iya. produksi. Jadi misalnya nih, ini Mbaknya mau warna biru nih, ini di sini merah. Jadi kita warnain dulu warna merah di sini. Udah selesai warna merah. Kata wong Palembang tuh dituskan dulu. Dituskan dulu, dibiarin dulu ya, Bu, Iya, ya, dibiarin kering lah ya. sampai kering. Nah, baru diikat, dimasukin dalam plastik, Mbak. Dimasukin dalam plastik, diikat kuat juga kayak gini. Baru nanti biru. warna yang ini lagi biru kayak gitu diwarnain kayak gitu. Nah, jadi sesudah dari pewarnaan ini itu namanya nanti masih panjang prosesnya, nggak sampai pewarnaan udah selesai nggak. Ada harus dikunci dulu warna ini biar nggak luntur. Jadi namanya piksasi ya deh. Jadi boleh dipiksasi itu ada macam-macam piksasinya. Ada pakai tunjung, ada pakai kapur, ada pakai tawas. Jadi kalau kita mau menghasilkan warna yang lebih tua, kita pakai tunjung. Oh, oke. Kalau kita mau warna yang ada sebenarnya itu pakai tawas. Kalau warnanya mau agak kemerahan dikit dari warna asal, itu pakai kapur. Iya, itu pengunci warna namanya. Jadi nggak langsung warna dicelup langsung selesai, nggak. Panjang masih ya. Oke. Nanti cerita lagi nih dari Bu Azura dan juga Pak Yadi. Nanti kita akan bincang-bincang lagi. Namun kita harus iklan dulu, kita harus break dulu nih. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kami. Silakan nanti jika ingin bergabung di 0711 311 454 tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju dalam segmen Suara Sriwijaya hari ini, warisan budaya yang mengagumkan. Masih menjadi tema kita hari ini. Pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Boleh di WhatsApp, nanya-nanya langsung sama pengrajin songket, souvenir songket, pengrajin jumputan. Meskipun sering ya kita temui hari-hari kita menggunakan itu, tetapi bagaimana proses di belakang layarnya, prosesnya seperti kata Pak Yadi dan juga Bu Azura tadi, kalau udah diwarnain tuh prosesnya masih panjang ternyata. Jadi benar-benar kita harus menghargai warisan budaya ini.
cantik, indah, hanya dilihat tetapi ternyata prosesnya cukup panjang gitu. Nah tadi mungkin nanti saya akan lebih detail lagi terkait proses pembuatan jumputan. Nah saya ke Bu Hazura ini ngomong-ngomong songket-songket yang cantik ini bawa apa aja ini Bu? Boleh diceritain dulu nggak nih songket-songket yang Bu Hazura bawa nih? Iya, boleh Mbak. Ini kalau songket yang warna ada kuning sama coklat itu songket dengan menggunakan pewarnaan alam, tegeran sama tinggi. Apa nih yang membedakannya ini Bu? Ini alami, benar-benar dari kayu-kayu Mbak. Iya, kalau yang untuk yang putih, yang kuning, nah kalau yang itu yang namanya songket ini limar. Kalau yang di ujung itu yang songket lepus namanya, songket. Ini itu yang sudah biasa yang di pasaran, yang banyak di pasaran. Tapi karena kita ini binaan dari PT Pusri, kita promosi terus PT Pusri jadi lebih menggalakkan tentang produk-produk pewarnaan alam. Oh jadi ini inovasi ya? Karena kalau kata Ibu tadi yang ujung yang benangnya emas itu udah banyak sekali ditemukan ya? Itu yang biasa di pasaran selama ini. Kalau untuk pewarnaan alam itu masih langka Mbak. Jadi ini mulai dari kain sampai ke benangnya alam semua? Itu kita ini kalau untuk pewarnaan alam tuh sama kalau untuk yang sintetis itu kan sudah banyak jual di pasaran benang-benang yang itu karena kan proses pembuatannya songket itu kan dia ada benang horizontal dan ada benang vertikal. Yang benang horizontal itu dia dari pewarnaan alam juga kita bikin. Nah kalau yang vertikal itu kan namanya benang pakan. Nah kalau yang horizontal itu namanya benang lungsen Mbak. Jadi antara lungsen dengan pakan itu harus seimbang. Jadi karena kita pakai pewarnaan alam, jadi harus alam semua. Kalau yang sintetis dia bisa pakai yang sintetis. Jadi ini pemirsa kalau Anda melihat ini yang benar-benar kelihatan ya bedanya ya. Maksudnya yang benang alam dengan benang sintetis ya namanya ya berbedanya ya. Ini saya pegang nih ya, yang benang alam ini kalau memang saya ini sih baru lihat sih Bu. Biasanya saya lihat yang warna-warni dengan benang emasnya gitu ya. Ini adalah salah satu inovasi ya Bu ya. Memang lagi digalakkan supaya ya untuk ini penjaga alam juga. Oke, oh ini ya Bu ya. Namanya Indah Songket dan Souvenir. Iya. Oke. Oh, ini jadi benang-benangnya ini halus-halus. Tapi ini Bu, maksudnya kalau songket itu kan biasanya emas-emasnya. Ya, makanya ini ada nanya nggak nih masyarakat? Iya, kadang kan orang-orang pada bilang kan, kenapa benang kayak bukan songket? Makanya katanya kalau Palembang itu identik dengan benang emas. Makanya kita buat juga nih yang kayak campuran gini. Atau gimana? Iya, campuran jadinya jatuhnya, Mbak. Nah, ini jadi maaf ya, nih, Bu. Iya, Bu. baru saya ambil Kak. Nah, ini jatuhnya campuran. Jadi ininya tetap benang ini di pinggirnya nih, ini pinggirnya pewarnaan alam, tapi saya variasiin dengan benang emas karena orang bilang kan identiknya Palembang benang emas, jadi terpaksa kita tenun juga benang emasnya pakai benang emas. Tapi halus banget Bu, bener. Iya karena ini dari sutra benang sutra, jadi lembut beda kan dengan. Kalau yang ini berarti ini seluruhnya alam, full pewarnaan alam. Kalau ini ada campurannya ya. Ini campuran ini tadi. Nah, ini baru emas Palembang, tadi. apalagi yang tadi yang itu ya. Iya. Palembang gitu ya. Iya, karena Palembang itu identik dengan yang berkilau-kilau. Iya. Biar wah gitu ya, emang cantik sih emang. Tapi ini juga bagus ya, maksudnya kalau yang alami ini. Ya orang-orang di luar Palembang lebih senang yang kayak gini. Yang seperti ini yang motifnya ini apa ini Bu? Sama ya motifnya? Ya, ini kebetulan sama motifnya. Ini motif kayu apoy namanya. Kayu apoy. Ini apa ini Bu? Ciri khas Palembang juga ya? Kayu apoy ini ya. Cantik banget. Oke, ini pemirsa nih. Ini yang alam, kalau yang Ibu pegang ini yang campuran. Yang alam tapi campuran dengan benang emas. Iya, benang emasnya juga beda juga ya sama benang emasnya itu? Atau sama? Iya, beda. Beda juga benangnya. Ini pakai benang emas berlian namanya. Matching nih, bagus nih. Gimana nih? Nah,
Kalau Pak Yadi ini, kalau kita lagi ini, saya ke Pak Yadi lagi dia sebentar ya Bu ya. Nah kalau ini kan Ibu baru ngejelasin nih benang-benangnya, kemudian motif-motifnya. Kalau jumputan boleh diceritain nggak nih Pak Yadi, ini apa aja nih pewarnaan, jenisnya apa, beda-bedanya gitu? Kalau pewarnaan sendiri sebenarnya banyak sih untuk jumputan. Ada dari direct, naftol. Apa itu alam semua? Kalau itu yang kimia, sedangkan yang alam banyak juga. Ada bisa lewat kulit jengkol bisa, dari misalkan alam gambo bisa, dari apapun bisa sih sebenarnya. Itu bikin sendiri semua Pak kalau yang alam, atau memang sudah ada ini? Bisa bikin sendiri. Bikin sendiri juga. Kalau ini rata-rata dari alam semua nih Pak yang Bapak bawa? Itu campur sih, ada yang alam, ada yang bukan. Proses pengunciannya pun beda. Apa bedanya kayak mana nih Pak? Yang kayak kalau yang alam ya misalkan pakai ini tawas, kalau yang itu pakai fixing, kalau yang itu pengunciannya beda. Apa kalau pengunciannya beda pengaruhnya ke apa nih Pak? Emang pasangannya sudah kayak gitu. Kalau untuk yang direct ini, kalau yang alam ya seperti tawas, kunjung kayak gitu. Kuncinya kayak gitu ya. Oke. Motifnya apa aja tadi Pak selain titik 7? Kalau motif sih sebenarnya banyak. Titik 7, tabur, motif keong, kayak kacangan. Banyak sih sebenarnya kalau masalah motif, tapi yang best seller kata saya tadi ya titik 7 itu. Karena khas Palembang itu tadi ya. Iya, khas Palembang. Benar-benar. Nah ini berapa kali pewarnaannya nih Pak kalau ini? Kalau itu 1 kali. Satu Keduanya kali. ya pas di antiknya, 2 kali dengan antik. Antik itu pada saat ini ya? Itu yang warna finishing. kuning. Oh yang ini? Kuning di situnya. Ini berarti 1 kali full dulu warna ini gitu ya? Dicelupin, habis itu ditusin tadi ya Bu ya? Iya ditusin, lalu dibuka ikatannya. Baru kita warnain lagi dengan dengan yang warna ini. Oh gitu. Baru habis itu finishing, belum? Finishing sudah. Kalau yang itu yang warna-warni itu baru itu. Nah, ini berapa kali nih Pak yang warna-warni ini? Ini pemirsa. Itu bukan proses celup. Lebih ke proses cecep. Nah, ini cecep kayak mana lagi nih? Pakai kuas. Pakai kuas. Ya diwarnain. Di pola seperti biasa. Iya, di pola seperti biasa. Habis itu terus kita warnain. Dia pakai kuas nggak pakai rebus. Manual. Jadi nggak dicelup. Enggak. Ini berapa warna ini Pak? Itu 3 warna. Kayak gini langsung. Oh digituin. Iya. Tapi untuk penguatannya ketika udah diwarna, kan kita diamin dulu, ditusin tadi kan. Ditusin tadi. Ketika udah kering, kita rebus lagi dengan banyu biasa. Air biasa. Enggak nyampur deh Pak? Enggak. Untuk penguatan warna. Oh, jadi sehingga jadilah yang berwarna-warni pelangi cerah ini ya. Iya, bagus maksudnya ya jadinya. Itu pakai ini 3 warna. Ini alam nggak pewarna alam atau kimia ini? Pewarna kimia itu. Kimia yang kayak gini. Oh, yang alam yang kayak gini. Kalau alam yang soft-soft kayak yang coklat. Oh, yang coklat kayak gini. Iya. Oh, makanya lebih mahal ya, Pak? Iya, lebih mahal. Warna-warna tanah. Diskon apa ya saya? Boleh. langsung di ini. Bagus banget karena ternyata memang beda ya. Ini juga Bu ya, ini juga alam sama ini ternyata memang ada bedanya tergantung selera. Iya. Karena bagus semua. Iya. Karena bagus semua, tinggal seleranya pas memang lagi mau warna-warni ada yang ini ya Bu ya. Kalau misalnya mau yang soft yang kayak coklat ini ya pakai yang alam. Kalau yang Bapak pakai alam itu Pak ini ya? Alam. Soalnya soft ya, jadi saya belajar nih. Iya, alam. Kombi biasa tapi. Apa tuh biasa maksudnya Pak? Ketika sudah di alam, kita kunci, kita bungkus, kita bisa pakai warna ini, warna biasa juga. Warna ini, warna sintetisnya. Bisa juga. Bisa. Untuk apa? Biar warna lebih bervariasi kan. Kalau identik alam aja pasti warnanya soft-soft semua. Oh jadi bisa kombinasi. Iya bisa sih tergantung permintaan. Kalau mau kombi warna kontras kan otomatis nggak bisa alam semua. Kalau orang Sumsel senengnya yang kayak mana Pak? Yang soft atau yang cerah-cerah? Biasanya sih warna-warna merah kalau Sumsel. Yang terang ya? Iya, tapi makin kesini lebih ke warna-warna tanah sih.
Sama kayak songket juga ya Bu ya? Iya. Kayak kata Ibu ini di luar Sumsel yang senang banyak Iya, yang soft-soft banyak. begini. Tapi kalau Sumsel tuh mau kelihatan emasnya ya. Merah, warna merah cabai, merah hati, tapi sekarang lebih ke merah-merah gelap. Kalau nggak terlalu, kalau dulu kan kalau mau nikahan Harus pasti merah terang cari ya? warna merah terang, merah cabai. Kalau sekarang udah Merah gelap tapi harus kain ya apa namanya? Benang emas juga tetap ya? Iya. Karena emang itu ciri itu khasnya. ciri khasnya kalau Karena mewah Bu memang ya. Tapi kan songket juga udah banyak variasinya Mbak. Kan divariasi-variasiin di mana. Sekarang cantik-cantik warnanya soft-soft kayak gini juga nih, yang kayak gini juga Bu Iya. ya. Kayaknya sudah semakin mulai kan sekarang ceritanya orang tuh seneng yang salem-salem, yang Iya, kalem-kalem betul. gitu ya. Anak-anak muda kan Iya. yang udah nggak terlalu yang ngejreng-ngejreng lagi. Cantik-cantik juga. Ternyata emang tidak ada yang tidak cantik ya. Wastra Sumsel ya. Wastra Sumsel emang luar biasa. Wastra Palembang. Oke, ini udah banyak sekali nih. Ada kalau yang ini Bu, yang di sebelah benang emas ini apa ini Bu? Motif apa Limar. tadi? Ini namanya songket limar, Ini Mbak. campuran ya Bu ya? Kalau ini campuran dengan katun, makanya harganya juga, maaf ya. Nah, turun Ini lebih mahal juga Bu ya? Enggak, ini enggak terlalu mahal. Ini yang sedang-sedang saja. Ini Ini kalau orang nggak tahu, dia sepintas dia bilang pasti blongket. Ah iya bener mirip blongket. Tapi ini yang apa yang membedakan, saya lupa bawa blongket, contoh blongket, yang membedakan songket sama blongket, kalau blongket dia tanpa benang emas ini. Tunpalnya tidak pakai benang emas. Tapi ini berarti blongket ini Bu, enggak ya? Kalau blongket itu kan limar. Nah ini benar, ya kalau ini kan limar ini bisa dijadiin blongket kalau dia tanpa benang emas di tumpalnya. Oh ngerti. Iya. Nah, inilah yang membedakannya ada Iya, ininya antara ya. blongket dengan songket. Oh, oke. Baik. Semakin bagus nih. Nanti kita mau ngomongin pemasaran sih ya Ibu dan Bapak, tapi kita harus iklan lagi nih pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju dalam segmen Suara Sriwijaya. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Semakin banyak pengetahuan kita tentang songket, semakin banyak ada juga blongket tadi, souvenir-souvenir Palembang, ada juga jumputan. Ini semakin memperkaya pengetahuan kita terkait warisan budaya yang mengagumkan dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya mau membacakan pertanyaan dari pemirsa TVRI Sumatera Selatan melalui pesan singkat. Ini ada Ibu Santi di Oki ini. Mau nanya songket pewarna alam bagaimana kualitasnya dibandingkan dengan yang benang emas dari harga maupun proses pembuatannya. Nah ini berarti Ibu nih yang jawab nih, gimana Bu? Tadi songket pewarnaan alam ya. Karena songket pewarnaan alam yang kita hasilkan itu pasti kan melalui proses. Memang banyak tuh yang menganggap songket pewarnaan alam itu nggak kuat benangnya. Itu kan tergantung dari proses kita waktu ya? Nenun pewarnaan. Karena waktu saat pewarnaan itu kita harus betul-betul memperhatikan, Mbak. Kalau nggak benar talinya getas, mudah putus. Tapi alhamdulillah di produksi kita nggak. Malah kita akan produksi banyak sampai disimpan. Baru ini alhamdulillah kuat songket kita, karena udah ini juga dibeli, kan kita sering pameran di luar juga banyak peminatnya. Untuk songket-songket pewarnaan alam kita. Jadi prosesnya juga iya, dari terbaik proses gitu ya? itu menentukan. Sama kayak jemputan alam, pokoknya yang berbau-bau alam itu memang rentan untuk ini apa gagalnya, rentan gagalnya. Betul. Karena kan namanya proses alam, kita itu tergantung dengan alam. Dari pewarnanya, dari prosesnya itu tergantung dari alam. Kalau jemur benangnya di tengah panas matahari ya cepet getas. Jadi kita harus tahu nih, ini tempat posisi jemurnya, terus waktu fiksasinya itu juga kita tahu yang mana yang
bisa membuat benang ini cepat getas. Jadi harus tahu proses waktu saat dari benang. Jadi emang proses dari awal, Iya, istilahnya harus dari dikawal awal gitu ya. Iya, dari awal itu yang proses pewarnaan benang itu yang harus diutamakan, benar-benar diperhatikan. Karena pondasi ya, pondasi dasarnya di pewarnaan benang. Tadi Bu ditanya juga, gimana nih harganya? Kalau di tempat kita rate-nya dari 6,5 sampai 8.500.000 untuk pewarnaan alam. Karena emang prosesnya berbeda ya Bu ya? Iya. Bu panjang. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini dari Rani di Muba. Saat ini yang membuat jumputan dan songket biasanya kaum ibu-ibu. Gimana cara kita untuk mengajak generasi milenial untuk ikut andil membuat kain khas Palembang? Oke, Pak Yadi dulu nih. Pak Yadi yang pengrajinnya ini apa nih? Ibu-ibu semua atau ada yang anak muda nih Pak? Sebenarnya sih banyak ibu-ibu sih. Usaha rumahan sih. Banyak ibu-ibu, tapi kalau untuk generasi muda, menurut saya sih dari sekarang perbanyak pelatihan dulu sih. Soalnya banyak generasi muda yang nggak tahu apa itu jumputan. Iya Pak ya? Iya. Dengan cara ya pelatihan mungkin banyak yang tahu ke depannya. Jadi mereka pakai aja, nggak tahu kalau ini kain khas Sumsel gitu ya Pak ya? Kadang dia nggak tahu apa yang dia pakai. Pikirnya ya kain-kain biasa, tanpa tahu dia prosesnya seperti apa, dia nggak tahu kan. Mungkin ya kedepannya ya harus harus lebih dikenalkan lah yang namanya jumputan ini. Iya, bener setuju sih Pak ya. Jadi tak kenal maka tak sayang istilahnya gitu ya. Iya. Tak sayang maka tak cinta. Jadi memang harus kita kalau mau bisa mengajak artinya harus mengenalkan dulu. Mengenalkan dulu. Kalau Ibu sendiri gimana nih Bu ngelihatnya nih? Gimana nih? Pengrajin masih banyak ibu-ibu juga ya? Iya. Memang apalagi kita Mbak ya, pengrajin songket itu kan makin kesini makin berkurang. Karena generasi muda sekarang kan agak susah untuk melakukan yang tradisional kayak gini. Apalagi kalau songket kan prosesnya lama, dari pembuatan motif, dari ini sampai berbulan-bulan. Belum lagi untuk bertenunnya, mereka kan ngerasanya aduh gimana nih, masa satu hari cuman bapaknya segini, 5 cm, cuman satu harinya kapan kelarnya. Nah itu makanya sekarang alhamdulillah kan dari 2 tahun yang lalu di ini Provinsi Sumatera Selatan kan Pak Gubernur kita juga, Ibu juga mengadakan pelatihan pembuatan songket. Mudah-mudahan anak-anak muda yang sekarang nih ada timbul minatnya sih untuk bertenun, untuk melestarikan budaya songket kita. Amin, mudah-mudahan ya. Iya. Tapi yang beli Bu, kalau ke tempat Ibu biasanya datang ke toko atau Ibu jualan ke pameran, ini banyak nggak nih Bu anak-anak muda nih? Kalau untuk anak-anak muda itu, kalau untuk kain itu biasanya untuk nikahan. Mereka antar-antaran ya? Iya, untuk antar-antaran. Kalau untuk anak-anak muda yang mencari songket itu, tapi memang sih peminat songket itu tetap ibu-ibu yang umurnya di atas 30 tahun, karena mereka waktu nikahan mungkin ada satu warna nih, mau cari warna yang lain. Tapi makanya kan sekarang kita itu memang harus dituntut sama zaman, karena anak-anak kan sekarang maunya ready to wear. Iya, jadi macam-macam sekarang songket juga ada yang kita bikin outer, bikin pes, kita bikin obibel, biar mereka juga walaupun sedikit tetap mereka menggunakan kain wastranya. Ada wastranya. Sumatera Selatan tuh yang harus digaris bawahi gitu kan ya. Iya sih, jadi memang harus berinovasi gitu ya. Tetap. Kalau Pak Yadi sendiri nih, kalau ini pangsa pasarnya gitu ya, anak-anak muda banyak juga nggak nih? Biasanya kan anak-anak muda seneng nih Pak pakai batik-batik gitu. Iya, ada aja sih yang anak-anak muda. Anak-anak muda itu lebih ke kain jumputan yang di kombi. Kombi-kombi yang polos-polos. Dia nggak mau kadang yang full. Iya. Segitu aja kan kadang-kadang kan jumputannya. Makanya diinovasiin juga yang tadi ya, yang kata Ibu tadi ya, ready to wear itu ya, dibikin dengan model gaya-gayaan itu ya. Lebih kekinian lah. Iya, gitu ya, baju-baju tadi baju. Ya.
blazer itu lebih banyak ya? Lebih banyak yang kayak gitu blazer. Jadi punya penjahit sendiri juga gitu ya Pak ya? Ya ada sih penjahit. Penjahit sendiri. Malah penjahit kebanyakan ya di daerah sih, penjahit-penjahit daerah. Yang kerjasama itu ya Pak ya? Anak-anak. Jadi kalau berarti kata Bu Hazura sendiri gimana nih Bu, selain tadi kata Pak Yadi melakukan pelatihan untuk mengajak para generasi muda agar mau menenun juga? Itu tadi kita bersyukur nih pemerintah kita kan udah kayaknya udah 2 periode nih, 2 kali melakukan ini pelatihan tenun. Itu ya memang tetap harus pelatihan itu ya. Memang kalau tenun itu Mbak kalau nggak didukung sama pemerintah kan sekalian untuk pelestarian wastra kita kan. Jadi alhamdulillah dari provinsi juga udah 2 kali dia melakukan pelatihan pembuatan songket. Itu memang yang diajak itu anak-anak yang di bawah 25 tahun kemarin pesertanya. Dan tetap harus inovasi sih ya, kata Ibu kuncinya tuh inovasi biar tidak monoton tadi ya. Iya benar, kalau dari motifnya juga kan kayaknya sekarang diajarin kan, alhamdulillah kan Sumatera Selatan ada Kriya Sriwijaya itu, jadi ini di sana juga kan kita selain untuk nitip barang juga ada edukasi juga kan. Harapannya semakin ke depan juga pengetahuan dan rasa cinta ya masyarakat generasi muda ini terhadap wastra Sumatera Selatan itu semakin besar juga gitu ya. Baik, kita akan break lagi, ini tidak terasa ya Bapak Ibu ya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju di segmen Suara Sriwijaya. Hari ini segmen terakhir masih membahas tentang warisan budaya yang mengagumkan dari Provinsi Sumatera Selatan, wastra Sumatera Selatan, songket dan juga jumputan. Di segmen terakhir ini saya ingin menanyakan pemasarannya. Ini ngomong-ngomong ya, kalau Pak Yadi, Pak Yadi dulu ya, gimana nih? Tadi reseller ya banyaknya. Kirim-kirim ke luar kota juga nggak? Ada sih beberapa kita kirim ke luar kota. Terus gimana? Lewat apa? Biasanya lewat toko atau lewat online sekarang? Kadang lewat online ya. Kadang ada juga yang tahu-tahu ada nge-WA sendiri kan. Nggak tahu dari mana, mungkin dari online juga sih. Oh, jadi aktif di online ini Pak? Aktif sih. Di mana nih? Instagram, media sosial atau di shop? Instagram aktif. Apa nih namanya? Boleh nih, siapa tahu langsung mau searching. Instagramnya @mahakarya_Palembang. Mahakarya Jumputan Palembang. Itu baju-baju juga atau biasanya ini kain-kain Pak? Lebih banyak. Kain dan baju juga ada. Kalau lokasi rumahnya di Mata Merah ya. Mata Merah ya di Jalan Takwa Mata Merah. Oke, di Mata Merah. Terus bisa juga melalui online. Jadi lebih banyak pemasaran melalui online. Toko juga atau ke rumah gitu Pak? Biasanya orang datang juga. Lebih ke online sih. Benar-benar online ya? Online, berarti menarik ini Pak. Ternyata banyak ya, banyak keluar kota juga berarti kalau keluar kota sih ada sih, tapi untuk konsumen akhir, kalau untuk resell biasanya dalam kota. Dalam kota mereka yang ngirim keluar kota lah. Iya, kita di balik layar aja. Iya, di balik layarnya itu ya. Itu kalau Pak Yadi, karena kalau Bu Hazura ini jarang online malah ya sebenarnya ya, Bu. Gimana nih Bu masalahnya? Karena saya lebih senang ke bazar-bazar langsung Mbak. Karena apa? Karena kan kalau produk songket itu dia orang itu rata-rata kepengen pegang, kepengen lihat. Karena kan kalau melalui online mereka tuh kan takutnya dari pencahayaan, dari ininya. Songket tuh kelihatan cantik, pas mereka terima nggak sesuai dengan yang mereka bayangkan kayak gitu kan. Jadi lebih banyak kita ikut-ikut pameran sih untuk pemasarannya. Tapi kan karena berkat ikut pameran biasanya udah jadi langganan. Kalau mereka udah pernah beli di pameran biasanya mereka tuh akan pesen lagi. Karena udah tahu kualitas ya? Iya, udah tahu kualitas. Mungkin mereka tadi jadi ya pesen-pesen lagi. Alhamdulillah Mbak. Oh, jadi pameran kemana aja nih udah Bu? Selain nanti akan ke PRJ. Saya sudah pernah ikut Inakrab. Kita juga kan kalau dari Petualang Binaan tadi, kita sering diajak juga pernah diikutkan ke Inakrab, ke Trade Expo Indonesia. Kalau untuk di Jakartanya, untuk Indonesia. Saya juga bulan Oktober tadi juga ikut Literal Thinking ke Malaysia, itu juga dari
kerjasama antara Dinas Koperasi Palembang dengan PT Pusri untuk memberangkatkan saya ke sana. Bawa songket dan souvenir ya? Iya, tetap kita yang bawa produk kita untuk kan mencari pemasaran di sana tuh gimana. Kayak itu kita belajar untuk bisa nembus pasar ekspor keluar gitu. Alhamdulillah. Tapi kan tetap kita di Instagram kita juga ada orang melalui Instagram. Apa nih, boleh nih ini? Instagram kita Indah Songket dan Souvenir _Palembang. Atau langsung ke galeri kita juga Mbak. Oh iya, ada. Boleh nih Bu, di mana? Ya, galeri kita ada di Jalan Sultan Mansur, Perumahan Bukit Permai, Blok C4. Lihat aja di map Indah Songket dan Souvenir Palembang. Ada, ketemu. Iya. Jadi banyak juga orang-orang yang datang langsung ya. Ada yang bawa langsung tamu gitu ya. Karena kita tuh kan identik ada yang souvenirnya. Kadang orang lihat mau mencari souvenir kan langsung aja ke rumah, langsung mampir rumah. Harus mampir sih ini ya kita. Iya, karena boleh. banyak ya Boleh Mbak kreativitas Nada dan main inovasi. ke rumah jadi bisa lihat gimana kita bikin souvenirnya. Ada juga di situ. Iya, bikin souvenir kan, lihat proses buat songketnya kan, gulung benangnya. Karena kan songket itu udah bukan aja benangnya langsung terurai kayak gitu kan, harus digulung dulu. Mau jadi berapa lapis kayak gitu. Udah kirim kemana aja ini Bu? Alhamdulillah, karena kita kan kemarin souvenir kita ada pesanan dari Singapura. Udah pernah, alhamdulillah. Terus yang kemarin juga baru-baru itu ada songket kita juga ke Afrika Selatan. Masya Allah, ini Wastra Sumsel nih. Iya, mudah-mudahan Wastra Sumsel tuh banyak dikenal. Terus ya. kita juga pernah pameran tuh Mbak di ini dari difasilitasin sama Dinas Pariwisata di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Itu alhamdulillah banyak bule-bule yang beli barang-barang kita. Malah tanjak kita kan juga bikin. Tanjak-tanjak kita itu senang mereka. Habis ya? Iya. Mereka pas ditanya, ini apa? Ini apa? Karena kan kalau di Bandung, kayak di Bandung ada kujang. Nah, kayak ini tanjak nih sama ininya fungsinya dengan ini tadi kujangnya Bandung. Oh iya, seneng mereka itu. Ya, warna yang cerah-cerah itu ya, indah banget itu ya. Alhamdulillah. Wah, pengalaman luar biasa sih, kita harapannya Wastra Sumatera Selatan ini mendunia ya, dengan berbagai macam pameran yang dilakukan. Harapan nih sekarang nih Pak Yadi, gimana nih Pak harapannya ke depan terhadap warisan budaya Sumatera Selatan ini? Harapan saya untuk Wastra Palembang ini semoga untuk masyarakat Palembang banyak yang membuat Wastra Palembang, jangan sampai untuk kedepannya kan jangan sampai hilang gitu. Banyak pengrajin-pengrajin ya. Pengrajin baru membuat produk-produk dengan turunan-turunan baru seperti souvenir atau apa, sepatu atau yang lainnya. Berinovasi agar semakin banyak pasarnya ya, mangsa pasarnya. Gitu. Iya, benar sekali. Amin, mudah-mudahan. Ya, ini Bu Azura gimana nih Bu harapannya? Harapan saya itu Wastra Sumatera Selatan itu khususnya Palembang, songket, jumputan, belongket itu tetap diminatin oleh anak-anak muda sekarang Mbak. Karena kalau bukan mereka yang melestarikan, yang senang dengan produk Wastra, siapa lagi? Nanti kan kita ini udah pada tua-tua. Dan takutnya lama-lama luntur, hilang, dan itu sayang. Makanya itu ini harapan saya biar makin banyaknya pengrajin songket yang ditumbuhkan dari pelatihan-pelatihan dari dinas dan minatnya anak-anak muda dengan Wastra tadi. Itu yang harus kita tumbuhkan, minat dari anak-anak muda untuk cinta dengan Wastra Sumatera Selatan. Harapannya sih seperti itu ya, semua orang mencintai itu dan ingin mengembangkannya. Ibu, kalau misalnya diberikan kesempatan lagi nih kembali ke promosikan songket ini ke luar negeri, ini Bu, kira-kira strategi apa nih yang akan dilakukan lagi nih Bu ke depannya? Oh ya, pastinya kita harus produk yang ready to wear, Mbak. Karena produk ready to wear itu yang lebih banyak diminati sekarang ini. Dan semakin banyak ya Bu ya, kalau variasinya. Bisa, iya. Terus yang tadi apa kata Ibu tanjak tadi, makin banyak yang bawa takutnya kehabisan nih. Karena banyak yang suka. Iya. Makanya saya tuh memang dari awal tuh saya tuh pengennya tuh tanjak itu bukan hanya untuk dipakai
di acara-acara resmi, dipakai juga. Ini kemarin kan kayak beberapa tahun yang lalu kan kayak universitas yang anak-anak itu pakai tanja waktu mereka ini kan acara ospeknya kayak gitu kan pakai tanja. Nah itu udah bikin kita bukan aja kita yang bikinnya seneng kan, tapi nambah income-nya yang penjahit kita. Setuju. Jadi tujuannya tuh banyak Baik, terima kasih banyak Bu Azura, senang sekali bisa berbincang. Terima kasih juga Pak Yadi, terima kasih semuanya sudah bersama-sama. Ini pemirsa, inilah akhir perbincangan kita di Menyongsong Indonesia Maju ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Sumatera Selatan ini dapat memajukan wastra Sumatera Selatan. Saya Nada Nasyaya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.